Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Roblox 14, 15 izin sedikit. Nah, udah ada suaranya kan? Aman, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kelompok 16 itu tentang analisis peluang kan. Nah, kita ngambilnya permutasi dan kombinasi. Nah, ini anggota kelompoknya lupa naruh foto. Ininya ada Faisal Rafiul Virus dan Diki Novi Kurniawan. PPT-nya belum kelihatan kan? Belum, ya, Ella belum siapin. Sorry, sorry. Oh, Ya tolong Allah, deh ya Allah. di request. Nah, ada. Oke. Tampilkan. Ya, ini materinya permutasi dan kombinasi. Ini anggota kelompoknya ada Faisal Virus dan Diki Novi Kurniawan. Nah, jadi latar belakang kita ngambil permutasi dan kombinasi ini karena dia tuh merupakan konsep fundamental dalam matematika diskrit yang mempelajari cara mengatur dan memilih elemen dari suatu himpunan. Kedua konsep ini sangat penting dalam studi probabilitas statistika serta bidang lain yang membutuhkan perhitungan pengaturan atau seleksi elemen dari suatu himpunan. Kajian ini menjadi landasan penting dalam pengembangan teori probabilitas, statistik, dan algoritma yang berperan besar dalam berbagai disiplin ilmu. Karena sejatinya permutasi dan kombinasi ini tentang menghitung peluang gitu. Bukan sekedar peluang biasa, tapi ada yang lain-lain. Nah, ini contoh peta konsep dari permutasi dan kombinasi. Sebelum kita mempelajari permutasi dan kombinasi, kita harus menggunakan aturan perkalian. Dan kita harus juga belajar tentang menentukan ruang sampel suatu percobaan. Seperti kayak ya ruang sampel gitu, ruang sampel dadu kan, ruang sampel dadu ada 6. Kayak NS-nya itulah, itu ruang sampelnya kan biasanya paper paper NS ya, apa gitu lah intinya yang tentang ruang sampel gitu. Lalu setelah itu ada aturan perkalian. Aturan perkalian juga mencakup aturan pengisian tempat dan notasi faktorial. Jadi sebelum kita belajar permutasi dan kombinasi, kita harus belajar notasi faktorial kan, karena ya rumusnya pakai gitu. Lalu selanjutnya ada permutasi. Permutasi juga mencakup notasi permutasi ya yang dimaksud itu rumus-rumusnya dan ada permutasi siklis. Permutasi siklis itu permutasi yang kayak contoh soalnya tuh kayak duduk melingkar tapi tanpa urutan. Jadi duduk melingkar aja. Lalu ada juga kombinasi eh, yang mencakup notasi kombinasi yaitu rumus-rumus. Nah, ini contoh kesulitan siswa tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama itu kesalahan dalam memahami soal. Deskripsinya, siswa sering bingung membedakan kapan harus menggunakan permutasi dan kapan menggunakan kombinasi. Karena siswa kadang-kadang bingung gitu kan, ya, ya ini permutasi atau kombinasi gitu. Kalau permutasi kan ada urutannya, kalau kombinasi tanpa mengetahui urutan, tanpa dipikirkan urutannya gitu. Lalu kedua ada kesalahan dalam menggunakan rumus. Siswa salah memahami atau menerapkan rumus seperti yang pertama, tidak mengurangi n min r pada faktorial. Jadi kan kalau rumus permutasi dan kombinasi itu kan ada eh, apa rumusnya ya? Intinya ada n min r faktorial gitu per. Bentar dari ditulis. Mana notet? Kalau kombinasi kan itu isi misalnya n faktorial r n min r. Nah, biasanya murid-murid siapa tahu lupa gini kan itu contoh kesalahannya. Soalnya nanti ada beberapa yang seperti itu pas kita analisis. Lalu yang kedua, salah menghitung kombinasi CNR karena lupa membagi dengan R. Nah, ada juga ya C sama P anggap aja sama ya. Jadi ini kan oh ya kita lagi C dulu deh. Ini kan ada juga yang N min R lupa nih. Ada juga yang R lupa gitu. Intinya salah masukin rumus. Ada juga yang misalnya lagi pakai C tapi dia makainya P gitu. Emang sering kutukar. Lalu yang ketiga, kesalahan konseptual. Siswa memiliki miskonsepsi tentang definisi dasar seperti menganggap permutasi dan kombinasi adalah konsep yang sama. Nah, ini contoh kesulitan siswa.
siswanya karena dia nggak paham. Kan sebenarnya beda ya. Tapi terkadang ada yang lupa, ada yang nggak inget sama sekali, ada yang pura-pura nggak inget. Lalu yang kedua ada tidak memahami peran faktorial dalam menghitung jumlah kemungkinan. Nah, ini kita harus memahami peran faktorial juga dalam menghitung ke jumlah kemungkinan. Yang keempat ada kesalahan prosedural. Ya, ini kesalahan yang kayak salah hitung gitu kan. Gitu-gitulah. Terus selanjutnya, teori pendukung untuk menganalisis kesalahan. Yang pertama ada teori Newman. Teori Newman ini, dia tuh kalau kalau dibaca-baca teori Newman tuh tentang membaca soal, memahami soal, itu ada teorinya sendiri lah. Saya tahu dari kelompok sebelumnya itu langkah-langkahnya membaca soal, memahami soal, terus ada transformasi. Transformasi itu dia kayak mengubah soal ke dalam rumus kayak soalnya tentang permutasi langsung diubah. Kayak biasanya diketahui ditanya gitu. Lalu proses keterampilan untuk perhitungan ada penulisan jawaban. Nah, langkah ini cocok untuk menganalisis di mana kesalahan siswa terjadi pada soal permutasi dan kombinasi. Lalu ada juga teori skema Piaget. Kesalahan sering terjadi karena siswa belum memiliki skema yang benar untuk konsep faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang terakhir ada teori kesalahan konseptual. Siswa sering membawa miskonsepsi dari konsep dasar perhitungan seperti pemahaman faktorial atau pentingnya urutan. Nah, ini cara mengatasi kesulitan siswa. Yang pertama ini pemahaman konsep, gunakan analogi dan cerita. Nah, itu balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya karena seringnya miskonsepsi ya karena kalau permutasi kan tentang urutan, kalau kombinasi itu nggak ada urutan. Nah, biasanya tuh kita gunakan analogi cerita seperti pizza gitu. Kalau pizza kan ada beberapa topping pizza nih, itu kan nggak ada urutan. Terus kalau tentang lomba lari, si A urutan keberapa, B urutan berapa, itu kan ada urutannya. Jadi gunakan analogi dan cerita. Yang kedua ada ajarkan perbedaan permutasi dan kombinasi melalui permainan interaktif. Kayak misalnya lupa. Lalu yang kedua adalah latihan bertahap. Nah, ini mulai dari soal sederhana ke soal kompleks. Dari soal-soal yang easy dulu sampai soal-soal seperti matematika diskrit itu kan agak susah ya. Nah, itu kayaknya gak dipelajari di SMA. Tapi mungkin ada deh. Nah, yang kedua ada berikan soal yang membedakan konteks penggunaan permutasi dan kombinasi. Nah, ini jangan ajarin kombinasi doang, permutasi doang, tapi ajarin dua-duanya. Yang ketiga ada visualisasi, gunakan diagram pohon untuk menggambarkan pengambilan elemen. eh Ya begitu. Lalu gunakan tabel atau daftar untuk menunjukkan hasil faktorial. Nih, maksudnya tabel atau diagram pohon itu kayak eh kalau tabel yang dimaksud tuh kayak gini, misalnya ini angka AN jangan deh, angka dan ini angka. Ini faktorial yang dimaksud itu kayak dua, ini faktorialnya berapa? Dua juga, tiga faktorial enam. Maksudnya eh sering-sering belajar berhitung gitu yang dimaksud. Hapus gimana hapus? Nah itu. Nah selanjutnya analisis kesalahan siswa. Nah ini jadi pertama-tama soalnya dulu. Nanti ada contoh-contoh kesalahan. Pertama soal-soalnya. Jumlah siswa SMK 32 siswa. Bentar. Oke, soal satu. Jumlah siswa SMK 30 SMK 3 jumlah siswa SMK 32 siswa. Dipilih 3 siswa untuk menjadi ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Berapa banyak susunan pengurus kelas 12 yang dapat dibentuk? Nah, ini kan dia kan makainya permutasi gitu. Karena menentukan urutan. Lalu ada juga jumlah pengurus OSIS 18 siswa, dipilih 4 siswa mengikuti penyuluhan narkoba, sedangkan yang ditanyakan banyak susunan pengurus OSIS yang terpilih. Nah, kalau ini dia makanya kombinasi. Lalu selanjutnya, terdapat 12 bola yang terdiri atas 6 bola warna putih, 4 bola warna hijau, dan sisanya berwarna hitam. Diambil 3 bola sekaligus. Ada soal pertama, banyak cara untuk mendapatkan 2 bola putih dan 1 bola hitam. Banyak cara untuk mendapatkan bola warna hijau semua. Yang ketiga, banyak cara untuk mendapatkan paling sedikit 2 bola putih. Ya, begitu-begitu. Nah, ini contoh analisis kesalahan siswa. Nah, oke. Siswa satu. Nah, ini kita analisis kesalahan siswa dulu ya. Siswa satu dia ini memiliki kemampuan matematika yang tinggi, alias sedikit, alias lumayan lah, lumayan pintar lah untuk memahami soal tersebut.
dengan membaca soal hingga paham. Subjek menilai istilah, simbol, dan informasi dalam soal sudah jelas, serta membaca setiap soal 2 kali. Subjek juga menuliskan informasi yang tidak diketahui dan ditanyakan dengan tepat, memudahkan proses penyelesaian berikutnya. Jadi maksudnya ini siswa satu nih paham, saking pahamnya dia tuh nulis diketahui dan ditanya gitu. Misal nih, yang pertama, yang diketahui itu N-nya 32, berarti ruang sampelnya 32. Dan yang akan dipilih kan ada 3 siswa ya, ketua kelas gitu-gitu. Nah, ditulis R-nya 3. Nah, yang nomor 3, dia juga diketahui eh, yang diketahui dulu gitu. Kayak bola-bolanya, warna bolanya, terus yang ditanyakan juga gitu. Nah, selanjutnya, slide berikutnya. Nah, siswa satu juga mentransformasikan informasi soal dengan tepat. Pada soal pertama, transformasi permutasi 3 siswa dari 32 siswa dilakukan dengan benar menggunakan rumus P. Ya kan? Karena dia menggunakan permutasi, karena urutan. Termasuk penggunaan tanda operasi itu yang sesuai. Nah, dia juga pakai permutasi yang sesuai. Lalu selanjutnya, nah dia juga ngerjain nomor 2 nih. Berdasarkan wawancara, siswa yakin soal nomor 1 menggunakan konsep permutasi karena urutan susunan pengurus ketua kelas mempengaruhi statusnya. Sedangkan soal nomor 2 menggunakan kombinasi karena urutan susunan tidak diperhatikan, ya kan? Jadi nomor 2 juga dia pakai kombinasi. Nah, selanjutnya pada soal nomor 3 siswa menggunakan konsep kombinasi karena pengambilan bola tidak memperhatikan urutan. Karena yang ngambil tinggal ngambil aja kan. Sehingga urutan tidak mengaruhi hasil. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara. Nah, jadi dia juga yang nomor 3 soal ke A dia juga kan yang diambil apa ya? Nomor 3 yang kita tanya. Banyaknya cara untuk mendapatkan 2 bola putih dan 1 bola hitam. Nah, ini bola hitam berapa? Bola putih kan ada 6, hijau 4, berarti hitam sisa 2 gitu. Nah, jadi eh, dia pakai rumus kombinasi dua-duanya gitu. Jadi 6C2 ini kan 6 bola putih apa ya? Mengambilnya 2 bola putih di antara 6 bola putih lainnya. Terus kalau ada 2, dia tuh makanya kombinasi karena dia tuh sebutnya apa? Dan. Nah, kalau dan itu makanya kombinasi. Kombinasi perkalian dalam kombinasi. Nah, selanjutnya siswa satu juga menyelesaikan perhitungan soal permutasi dan kombinasi dengan tepat dan tuntas, seperti terlihat pada hasil jawabannya. Dalam wawancara, siswa satu menjelaskan faktorial sebagai perkalian semua bilangan. Nah, jadi dia udah paham gitu siswa nomor 1 nih. Ini contoh jawabannya gitu. Tuh, dia pakai permutasi. Permutasi kan N faktorial per N min R faktorial. Alias nggak make yang dibagi dengan R lagi gitu. Jadi dia benar. Nah, siswa satu ini juga menyimpulkan soal permutasi dengan tepat menggunakan bahasa sendiri. Jadi, selain dia pintar dalam matematika, dia juga jago lah dalam mengolah kata-kata. Jadinya dia bisa mengambil kesimpulan. Jadi, banyaknya kemungkinan adalah 29.760 gitu. Nah, ini contoh siswa kedua sekarang. Siswa kedua ini dia tuh kayak ya mediocre lah, biasa aja. Perhatiin tapi nggak terlalu jago. Siswa 2 terbiasa memberikan kesimpulan dari soal yang ditanyakan, tetapi melakukan bagian yang ditanyakan pada soal nomor 1. Jadi dia ini yang ditulis itu biasanya diketahui doang, nggak ditulis yang ditanya. Tapi overall udah bagus sih. Nah, sepertinya ia tidak terbiasa menuliskan apa yang ditanyakan. Kakak bener kan? Karena menganggapnya sudah tercantum dalam soal. Untuk soal nomor 1, siswa menyebutkan diketahui 32 siswa dengan 3 siswa dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Pada soal nomor 2 diketahui 18 pengurus OSIS dengan 4 siswa dipilih untuk mengetahui penyaluran narkoba. Meski tidak menuliskan secara eksplisit, subjek tetap memahami informasi yang untuk menunjukkan proses penyelesaian. Jadi walaupun dia nggak nulis diketahui, ditanya, tapi dia udah tahu gitu. Jadi dia Sigma gitu. Dia orangnya nggak pernah apa ya, nggak gitulah. Oh, bentar, bentar. Oke, selanjutnya siswa 2 juga ini, tapi siswa ini juga, 2 juga merasa bingung dalam memilih rumus yang tepat untuk soal nomor 1 karena ragu apakah soal tersebut menggunakan konsep permutasi atau kombinasi. Siswa tidak yakin apakah susunan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara harus memperhatikan urutan. Nah, jadi dia bingung gitu. Pada soal nomor 2 meskipun menggunakan rumus kombinasi yang benar, subjek masih ragu antara permutasi atau kombinasi. Pada soal nomor 3 subjek menggunakan kombinasi karena terkait dengan pengambilan bola. Jadi ini tuh nggak ditulis ya nomor tiganya ya, karena di jurnalnya nggak ditulis gitu. Jadi kita nggak bisa naruh fotonya. Nah, ini fotonya agak buram. Yang pertama nih, yang pertama kombinasi. Nah, sesuai dengan deskripsi kan, dia tuh nggak yakin gitu. Jadi ini tuh pakai kombinasi apa permutasi? Ini namanya kesalahan miskonsepsi. Nomor 2 udah benar. Nah, selanjutnya siswa 2 mengalami kesulitan dalam perhitungan soal nomor 3C sehingga penyelesaiannya tidak tuntas. Sebagaimana terlihat pada jawabannya. Nah, yaitu walaupun agak buram,
Kalau diperhatiin lagi, itu nggak tuntas. Siswa 2 mengalami kesulitan memahami kata paling sedikit dalam soal nomor 3C, sehingga hanya menghitung C62. Ya, C itu. 6C2 lah. Yang menyebabkan perhitungan kurang tepat. Selain itu, siswa tidak terbiasa menuliskan kesimpulan akhir dengan bahasa sendiri dan cenderung mengakhiri jawaban pada hasil perhitungan tanpa menambahkan kalimat kesimpulan. Jadi berbeda dengan siswa nomor 1, dia tuh nggak nulis kesimpulannya. Tapi nggak apa-apa. Oke, lanjutnya siswa nomor 3. Nomor 3 ini sedikit-sedikit gitu. Dengan kemampuan matematika rendah. Membaca soal hingga memahami istilah, simbol, dan informasi penting. Meski membutuhkan waktu yang lebih lama, siswa menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan untuk soal nomor 1 dan 2, meski singkat. Namun, pada soal nomor 3, subjek melewatkan menuliskan informasi karena menganggapnya sudah jelas dari soal. Dalam wawancara, subjek dapat menjelaskan informasi soal nomor 3, seperti jumlah bola, dan pertanyaan tentang berbagai kemungkinan pengambilan bola, sehingga tetap, maaf, 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 berhak, sehingga tetap dapat melanjutkan penyelesaian soal. Begitu. Selanjutnya, nah, oh iya sorry, dilihat dulu gambarnya. Nah, ini dia, itu ini soal nomor berapa ya? 3, 2, 3. Oh, ini soal nomor 1. Benar nih, dia yang permutasi. Nggak kayak siswa nomor 2 berarti ya. Nah, selanjutnya siswa 3 melakukan kesalahan dalam mentransformasikan model matematika pada soal nomor 2 menggunakan rumus kombinasi yang tidak sesuai. Oh iya bener nih. Walaupun dia udah nulis kombinasi, tapi dia lupa nulis eh ininya. Apa sih sebutannya? Nah, ini nulis ini lagi ya. Nah, gitu. Jadinya itu namanya kesalahan apa nih? Konseptual mungkin. Konseptual. Apa sih sebutan tuh yang bentar-bentar. Coba kita lihat lagi. Kesalahan prosedural. Nah, kesalahan dalam penghitungan. Enggak sih. Kesalahan berpikir. Itu namanya kesalahan berpikir. Nah, selanjutnya ada siswa bingung menentukan rumus yang tepat untuk soal nomor 2. Ragu apakah menggunakan kombinasi atau permutasi atau kombinasi, meskipun menyelesaikan dengan kombinasi. Subjek menjabarkan rumus seperti permutasi untuk soal nomor 1. Subjek menggunakan permutasi tetapi masih ragu dengan konsep yang digunakan. Ya intinya dia ragu. Nah, ini nomor 3 nih. Agak buram. Siswa 3 mengalami kesulitan perhitungan dalam menyelesaikan soal permutasi dan kombinasi sehingga penyelesaian tidak tuntas. Siswa 3 kesulitan memahami kata paling sedikit. Nah, ini udah dibahas nih tadi. Nah, gitu dah. Jadi siswa nomor 3 ini banyak yang sedikit lupa-lupa lah. Dia banyak mengalami miskonsepsi. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada RPP, RPP, LKPD, dan assessment dari kita. Oke, boleh. Oke, karena Faisal kebetulan lagi nge-lag, saya langsung melanjutkan eh, bagian RPP. Sebentar. Nah, di sini RPP-nya. Nah, sebenarnya RPP-nya udah rapi kalau di bentuk Word-nya, cuman karena dimasukin ke Drive jadi berantakan, saya mohon maaf. Oke, yang pertama identitas program pendidikannya. Kita namain ngasal, nama sekolahnya SMA 10 Jakarta Timur. Untuk untuk pelajaran itu matematika, kelas atau semester itu kelas seharusnya 12 kurang satu angka, 12 semester 2. Alokasi waktunya itu 4 kali 45 menit atau udah 2 pertemuan. Materi pokoknya itu kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi.
Nah, tujuan pembelajaran ini melalui pembelajaran dengan model PBL, peserta didik itu dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, sehingga dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Lalu indikator pembelajarannya mengidentifikasi sifat-sifat kaidah pencacahan, 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 permutasi, dan kombinasi dalam permasalahan kontekstual. Misalkan sifat-sifat kaidah pencacahan, permutasi, eh, dan kombinasi dalam permasalahan kontekstual. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menggunakan sifat-sifat kaidah yang tadi sudah disebutkan. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu ada pendahuluannya, itu kurang lebih 20 menit. Itu guru memeriksa kebersihan kelas dan lingkungannya, lalu eh, pembelajaran itu dimulai dari berdoa, lalu guru menyapa peserta didik seperti kehadiran kayak absen gitu. Lalu peserta didik itu bersama guru itu membahas kesepakatan di pada saat pembelajaran. Untuk kegiatan inti, eh, untuk kegiatan inti yang pertama itu fase 1 orientasi siswa pada masalah. Jadi kita mengamati permasalahan kontekstual yang akan ditampilkan oleh guru berupa video atau gambar menggunakan layar infocus dan meminta peserta didik untuk berkomentar tentang tayangan tersebut. Fase 2-nya itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, kayak peserta didik itu melakukan aktivitas untuk mengidentifikasi masalah yang diberikan dengan bantuan lembar aktivitas. Lalu guru membimbing peserta didik dalam melaksanakan aktivitas seperti mempraktikkan beberapa kegiatan sehari-hari yang membutuhkan urutan susunan objek atau tidak kayak untuk materi pencacahan, permutasi dan kombinasi. Lalu yang fase ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan investigasi sesuai petunjuk lembar aktivitas yang diberikan. Berikutnya, setiap peserta didik itu berdiskusi dalam kelompoknya melalui mengerjakan LKPD yang memuat materi atau aturan perkalian dan permutasi. Fase yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mulai menyusun hasil diskusinya, lalu dipresentasikan hasil diskusinya. Nah, guru itu membimbing kegiatan tanya jawab. Yang fase kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi guru itu membimbing peserta didik menjawab penyelesaian masalah dan memberikan penguatan tentang konsep yang berkaitan dengan materi. Lalu peserta didik itu melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang terakhir itu penutup. Nah, guru meminta menjawab satu soal untuk evaluasi akhir pembelajaran. Lalu peserta didik itu merancang tindak lanjut perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah aktivitas pembelajaran tadi sudah selesai, guru itu meminta peserta didik untuk membersihkan kelas kembali, lalu menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, berikut adalah penilaiannya, penilaian atau asesmen. Sumber itu dari modul pembelajaran matematika SMA Matematika Umum. Nah, indikatornya untuk yang pertama nilai pengetahuan, eh, indikatornya itu menentukan aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Menentukan aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual, menganalisis dan aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Konstek, kontekstual. Nah, ini instrumennya. Lalu yang kedua, eh, penilaian keterampilan. eh,
Indikator itu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, ini contoh soalnya atau instrumennya. Lalu penilaian sikap, kerjasama dalam penyelesaian masalah, disiplin dalam mengerjakan tugas, toleransi dalam proses pembelajaran. Instrumen itu lembar pengamatan sikap. Nah, ini instrumen jawaban dan rubrik penilaiannya. Nah, ini untuk yang pertama, ya, soalnya itu menu makan siang terdiri dari sayuran, daging, buah-buahan. Ini gorengan. Jika ada 3 macam sayuran, 4 macam daging, dan 5 macam buah-buahan dan 3 macam gorengan, berapa banyak susunan menu ya makan siang dapat disusun? Nah, ini kunci jawabannya misal A itu sebagai banyak macam sayuran, B-nya itu sebagai banyak macam daging, C-nya banyak macam buah-buahan, D-nya itu sebagai banyak macam gorengan. Nah, banyak susunannya itu A dikali B kali C kali D, hasilnya 180 susunan. Nah, untuk rubrik penilaian itu 25 poin. Nah, yang soal kedua, berapa banyak susunan bilangan 3 angka dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan angka 0 tidak boleh di depan. Nah, ini jawabannya. Jawabannya, banyak susunan bilangan 3 angka yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan angka 0 tidak boleh di depan. Nah, ini yang sama 6, lalu dikali 7, kali 7 hasilnya 294. Dan ini rubrik penilaian 25 poin. Dan berikutnya, lalu ini penilaian keterampilannya. Seorang ternak membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing dari seseorang yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 5 ekor kambing. Dengan berapa cara peternak itu dapat memilih hewan-hewan tersebut? Nah, ini jawabannya eh, menggunakan cara kombinasi dan rubrik penilaiannya itu 25 poin. Nah, ini contoh pengolahan nilainya. Eh, jadi misalkan nomor satu itu untuk pengetahuan benar semua, jadi nilai 100. Untuk yang kedua, atau nilai pengetahuan itu 75, nilai yang ketiga itu 75 untuk pengetahuan. Untuk yang empat, untuk keterampilan itu 50. Jadi nilai akhir itu 75. Nah, ini lembar aktivitasnya. eh, yang pertama ada identitas pembelajaran, mata pelajaran. Yang kedua ada identitas peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi dasarnya. Keempat ada tujuan pembelajarannya, kayak yang di awal. Lalu ada petunjuk belajar atau skenario kegiatan. Nah, lalu ada materi atau informasi pendukung, kayak sama itu ada aturan pencacahannya. Nah, setelah itu yang keduanya itu permutasi ya. Kan yang pertama aturan pencacahan, yang kedua permutasi. Ini disebutkan cara-cara apa rumus-rumus dari pencacahan dan permutasi. Lalu yang terakhir itu ada kombinasi. Rumus-rumusnya dari kombinasi. Nah, yang ketujuh itu ada evaluasi. Pertama itu ada eh, soal latihan atau tugas. Kayak yang pertama itu seorang peserta didik mempunyai 5 kemeja dan 3 celana dalam berapa cara peserta didik itu dapat mengenakan pakaian. Nah, mengenakan pakaian. Contoh contoh soalnya. Nah, ini untuk hasil pencapaiannya. Untuk nilai eh, pengetahuan, keterampilan, dan ini rentang nilainya. Nah, berikutnya itu, nah ini catatan orang tuanya. Lalu kita ke LKPD. Nah, ini berikutnya ada bentuk LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Karena kita LKPD itu sesuai kelompok, membentuk sebuah kelompok, maka yang tentu nama kelompoknya itu eh, nama siswanya, lalu kelasnya 12, mata pelajaran itu matematika, materinya itu pemuntasi dan kombinasi. Nah, ini petunjuknya kayak kita berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan. Kedua itu
kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Ketiga, bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan. Yang keempat, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tujuan pembelajaran. Ini berikutnya tujuan pembelajarannya. Lalu ini pokok pembahasan itu permukaan dan kombinasi. Nah, kegiatan satunya itu contoh soalnya dari 5 calon pengurus kelas akan dipilih ketua dan sekretaris, berapa banyak susunan ketua dan sekretaris yang dapat dibuat. Lalu ini eh, kalau apa penyesuaiannya di bawahnya, misalkan nama calonnya itu dari A sampai D, maka pengurusnya dapat dibuat betul eh, betul-betul ketua dan sekretaris adalah, nah ini diisi namanya, tadi yang nama-nama A B C D-nya, lalu kita kasih sedikit rumus. Maaf, saya izin dulu. Nah, kayak ini di sini ada rumusnya. Ini kita eh, eh, sedikit membantu siswa agar eh, dapat mengingat untuk mengerjakan seterusnya dan mengerjakan asesmen. Jadi kita bantu siswa kayak tinggal ngisi angkanya aja. Jadi saat asesmen ada asesmen akhir, siswa itu di otak itu ingat, oh ternyata kemarin itu pakai permutasi, rumusnya gini. Jadi siswa itu tinggal masukin aja. Nah, yang kedua juga sama, cuman yang kedua itu pakai kombinasi. Yang ketiga juga sama, tapi bukan ada bentuk mama, kata mama, terus dibuat susunannya. Ya, nah ini menggunakan permutasi juga dan ini menggunakan kombinasi. Lalu yang terakhir itu ada apa namanya assessment yang akan dilanjutkan oleh Faisal. Oke, halo, tes. Ya, oke, selanjutnya ada asesmen dari permutasi dan kombinasi. Di sini secara jelas ada nama lengkap, kelas dan tanggal, ada petunjuknya juga, lalu ada soal-soalnya. Soal-soalnya itu yang pertama ada banyaknya bilangan terdiri dari 3 angka, dari angka-angka 1, 2, 4, 7, 8, 9. Itu pakai permutasi. Oh, ya gitulah. Oh, kombinasi, misalnya nih. Oke. Permutasi benar karena urutan ya. Kalau lanjut nomor 2, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf kata attitude? Nih, attitude. Ada 8 huruf kan. Lalu nomor 3 ada Adi, Neni, Budi, dan Selvi sedang melakukan diskusi melakukan rundown kegiatan bulan bahasa mereka. Set, 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 set. Ada intinya ada 5 soal. Ini 5 soalnya sedikit-sedikit menantang lah. Seperti itu sih. Assessment berbeda dengan LKPD. Kalau assessment ya soal-soal doang, nggak ada petunjuk, nggak ada rumus ya. Ini kayak assessment akhir lah bisa dibilang. Seperti itu. Ah, oke. Mana? Oke, ya ini referensi-referensi juga ini ambil dari jurnal-jurnal. Lalu, oke, sekian dari kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman ataupun Bu Leni? Oke, Atau baik. mungkin Terima kasih. ngasih saran. Eh, Kelompok 15 ya. Eh, mungkin dari di awal dulu ya. Tadi di peta konsepnya itu dimulai dari permutasi dan kombinasi ya. Hmm, coba. Coba di ke bawah lagi. Tadi saya udah baca permutasinya atau belum ya? Di ke bawahin lagi. Bohin. Peta konsepnya. Oke, sebentar, sebentar. Iya, nggak bisa di zoom. Ya, dari saya kurang diperbesar. Oke, dari aturan perkalian. Nggak sama permutasi ya? Atau sama permutasi? Oh, ini ya, permutasi kombinasi ya. Oke. Mm. Nah, untuk di bagian RPP-nya masih sama ya, seperti kelompok-kelompok sebelumnya yang lain. Jadi, dituliskan secara detail. Misalkan tadi di bagian pembukaan itu kan dituliskan
kayak memberikan apa video ya kalau nggak salah ya. Video kontekstual ya. Nah, itu dituliskan gitu. Misalkan video kontekstualnya tentang apa? Karena di bawahnya tuh udah kamu tulisin tuh. Guru bertanya tuh yang tadi yang nah, ada lagi atas lagi. Guru bertanya pada siswa bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Contoh, apakah untuk menyelesaikan permasalahan menyusun makanan tersebut memerlukan urutan susunan. Nah, ini kan sudah dituliskan walaupun ada kata contoh gitu ya. Jadi di bagian atas sebelum itu yang guru memberikan pertanyaan pemantik dituliskan pertanyaannya seperti apa gitu. Karena kan ini jadi supaya RPP-nya tuh benar-benar RPP memang dibuat di kelas kalian gitu. Jadi bukan RPP secara umum gitu yang bisa dipergunakan oleh siapa saja. Jadi supaya lebih bisa menjurus gitu ya. Terus saya mau tanya, kalau misalkan kalian dulu ini diajarkan permutasi dan kombinasi, gurunya itu menjelaskannya permutasi dulu, terpisah baru kombinasi, atau dari keduanya langsung gitu. Jadi permutasi dan kombinasi langsung disajikan dalam satu waktu supaya siswa bisa menganalisis perbedaan permasalahan yang menggunakan permutasi dan kombinasi. Dulu gimana waktu sekolah? Masih ingat nggak? Langsung, Bu. Eh, Kalau saya pribadi di sekolah itu untuk pertemuan pertama ya Bu, itu Mm-mm. pencacahan sama permutasi dulu. Nanti di pertemuan kedua itu lanjut kombinasi. Oke, terus satu lagi tadi yang jawab siapa? Saya langsung. Diki, apa Faisal? Kalau saya dipisah kayak pertemuan pertamanya itu permutasi dan Heeh, kombinasi. heeh. Pertama itu pencacahan sama permutasi, lalu pertemuan keduanya itu kombinasi. Kalau kata Faisal itu langsung semuanya. Oke, ada dua versi ya. Menurut kalian lebih efektif yang mana? Satu-satu atau langsung permutasi dan kombinasi itu? Gimana, Dik? Satu-satu jelas karena nggak mungkin siswa langsung menerima di kepala mereka itu langsung berak kayak semuanya gitu kayak permukaan sama kombinasi digabung terus yang ada di pikiran mereka itu rumusnya malah sama kan berbeda kayak rumus permutasi itu dengan kombinasi itu malah apa yang mereka pikirkan tuh pasti malah mereka pikir tuh sama sebenarnya rumus keduanya beda. Oke, kalau tadi yang lain mungkin dari teman-teman yang lain selain kelompok ini, menurut kalian gitu, enakan mana, lebih efektif mana gitu kan? Mungkin punya jawaban yang berbeda bisa ya, karena kan gaya belajar setiap orang kan beda gitu ya. Ada yang bisa terfokus satu-satu dulu, ada yang oh maunya langsung gitu supaya tahu gitu perbedaannya apa gitu ya. Nah, saya juga ketika dulu sekolah, guru mengajarkannya satu-satu. Tapi setelah kesini-sini gitu ya, setelah saya sering melihat gitu jurnal-jurnal dan sebagainya gitu ya, yang yang saya ajar. Nah, ketika penelitian saya pernah mengangkat judul ini gitu materinya ya, bukan judul materinya tentang ini. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa adalah membedakan mana kasus ya atau permasalahan yang harus diselesaikan dengan permutasi dan mana yang harus diselesaikan dengan kombinasi. Ketika mereka diberikan soal yang sudah kita beritahu, misalkan kayak NCR, NPR gitu ya, jadi mereka tinggal hitung sama sekali tidak ada kendala karena memang sangat mudah ya untuk perhitungan dasar cara menghitung rumus. Jadi saya menarik kesimpulan ini dari sudut pandang saya ya. Saya menarik kesimpulan titik permasalahan pada materi ini kan banyak yang bilang ya peluang itu sulit gitu kan. Nah, titik permasalahannya itu bukan pada di rumus dan cara menghitung. Karena cara menghitungnya sangat sederhana sekali ya. Untuk menghitung permutasi dan kombinasi kan cukup masukkan rumus dan perhitungan apa faktorial. Nah, kesulitannya itu adalah mereka bingung. Ketika bertemu soal cerita, ini termasuk ke dalam permutasi atau ke dalam kombinasi gitu. Jadi saya coba berkali-kali gitu ya. Di treatment treatment berkali-kali masih bingung, hasilnya masih rendah. Ternyata ketemu kunci permasalahannya adalah tadi di bagian cara membedakan atau menyelesaikan masalah dengan permutasi dan kombinasi. Jadi di rumus itu tidak ada perbedaan. Akhirnya di fase berikutnya gitu ya, saya melakukan treatment. Di awal langsung saya sajikan dua, permutasi dan kombinasi.
tetapi tidak saya tampilkan rumusnya dulu. Jadi saya eh, buat dua permasalahan yang berbeda, satu permasalahan permutasi dan satu permasalahan kombinasi. Di awal tidak saya kasih tahu nih mana yang permutasi dan mana yang kombinasi itu nggak saya kasih tahu. Saya suruh mereka baca berkali-kali, temukan perbedaan di antara kedua soal ini. Itu kedua permasalahan ini perbedaannya di mana. Nah, barulah mereka eh, masih masih apa ya? Masih belum lancar, tapi mereka sudah menemukan perbedaannya. Ada yang bilang, oh Bu, ini tuh ada kata boleh berulang, seperti kata kuncinya gitu. Mereka suruh nyari kata kunci gitu kan. Terus ada juga yang diperhatikan urutannya dan sebagainya, itu kata-katanya gitu. Ternyata setelah mereka paham mana perbedaan kasus pada permutasi dan kombinasi, kesana-kesananya bisa. Jadi belum saya berikan rumus dan hitungan dulu. Jadi saya suruh identifikasi soal dulu. Saya berikan soal yang banyak tuh, lalu saya minta mereka untuk mengidentifikasi dulu mana kasus permutasi, mana kasus kombinasi. Nah, setelah mereka bisa lancar, baru kita selesaikan. Misalkan saya berikan rumus nih, begini, begini, begini. Kesananya jadi lancar gitu. Sedangkan di fase awal, ketika saya belum menemukan titik permasalahan siswanya, langsung saya berikan ini permutasi, ini kombinasi, ini contohnya gitu kan, tanpa saya bandingkan tuh kasus kedua materi tadi. Sampai belakang pun walaupun udah saya jelaskan permutasi itu cirinya ini, kombinasi itu cirinya ini, mereka bingung. Ada aja gitu, pasti ada aja kesalahan. Tapi ketika di awal berkali-kali kita sajikan soal-soal yang banyak, terus mereka mengidentifikasi dulu tanpa menghitung, nah mereka baru ke belakangnya lancar. Nah mungkin ini bisa menjadi salah satu rujukan. Ini dari hasil uji coba saya ya, gitu ya. Nanti bisa dijadikan rujukan bagaimana sih cara mengajarkan permutasi dan kombinasi gitu. Karena kan memang sebenarnya ini tuh mudah gitu, hitungannya mudah beda dengan kayak integral, turunan gitu kan yang membutuhkan perhitungan matematis yang rumit gitu. Tetapi pada kasus ini bukan perhitungan yang rumit, tetapi bernalar kita ya. Jadi penalaran kita dalam membaca soalnya tuh kemampuan kita dalam membaca soal itu harus benar-benar hati-hati, harus diasah gitu ya. Jadi sehingga bisa membedakan mana kasus permutasi, mana kasus kombinasi. Karena keduanya sangat-sangat mirip gitu. Bahkan untuk mencari kata kunci perbedaan itu pun kita harus membaca soal berkali-kali. Makanya disitulah sebenarnya pentingnya kemampuan literasi matematis dari siswa. Makanya sekarang kan digalakan kan ya untuk literasi, literasi dan numerisasi. Kalau numerisasi mungkin eh sudah biasa gitu untuk anak matematika ya. Tapi untuk literasinya, nah ini ada siswa yang jago berhitung, perhitungannya cepat, semua rumus hafal, konsep dasarnya matematisnya hafal, tetapi ketika diberikan permasalahan gitu yang butuh literasi, mereka bingung. Salah satunya ya ini sebenarnya kalau mau melatih literasi gitu ya, untuk permutasi kombinasi itu butuh kemampuan penalaran matematis yang lumayan gitu, supaya mereka bisa membedakan kedua kasus itu. Gitu ya, ini sekedar sharing apa yang pernah saya uji coba penelitian ketika dulu saya kuliah seperti itu. Gitu ya. Terus coba di scroll ke bagian LKPD deh. Tadi saya agak terlewat sedikit di bagian awalnya. Tadi kan ada statement perbedaan antara LKPD dengan soal asesmen gitu ya. Nah, LKPD itu sebenarnya disusun itu berdasarkan sintak model pembelajaran yang kalian pilih gitu. Misalkan kalian menggunakan model PBL ya berarti LKPD-nya adalah LKPD berdasarkan urutan PBL. Jadi walaupun materinya sama, tetapi kalau model pembelajaran yang kalian gunakan itu berbeda, nggak bisa itu diterapkan. LKPD selalu berbeda. Jadi materi sama, model beda itu nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Tapi kalau modelnya sama, materinya beda, itu langkah-langkahnya bisa dimodif ditentukan gitu. Langkah-langkahnya bisa disesuaikan dengan materinya. Sorry, materinya bisa disesuaikan dengan langkah-langkahnya. Nah, ini tadi pakai model apa ya LKPD ini? Di RPP-nya tadi PBL kan kalau nggak salah ya? Iya, Ibu. Ya, berarti langkah-langkah PBL tadi apa? Memahami masalah, terus apa lagi tuh? Eh, Apa yang kalian buat tadi?
Jadi boleh dituliskan langkah-langkahnya di LKPD itu. Misalkan bagian satu memahami masalah. Memahami masalah tuh contohnya apa? Misalkan kalau seperti matematika biasa kan menulis diketahui itu ditanya itu kan memahami masalah ya masalah tentang apa atau menentukan konsep dasarnya tentang apa itu memahami masalah. Terus langkah kedua tadi apa dituliskan di PPT-nya tuh yang PBL. Setelah memahami masalah apa? Kamu pakai siapa? Pemecahan masalahnya siapa? Polya atau siapa tadi? Nah, itu disesuaikan ya dengan si LKPD tadi. Kayak teori Neumann, Bu. Newman itu untuk analisis Eh, kesalahan. yang, eh, Itu kayaknya Polya deh, itu yang memahami masalah dan lain-lain. iya. Mm-mm. Nggak ada sih, Bu. Setelah memecahkan masalah, ya udah. Nggak ada teorinya tuh. Oke, berarti pakai langkah-langkah yang membaca soal, memahami soal, memahami soal tuh bisa dengan diketahui, ditanya gitu ya. Jadi siswa bisa menulis intisari dari soal itu. Terus transformasi mungkin menuliskan atau merubah ke dalam model matematika gitu ya. Terus proses keterampilan itu perhitungannya, lalu terakhir penulisan jawaban. Biasanya tuh terakhir tuh ditutup dengan penulisan kesimpulan gitu. Kesimpulan berdasarkan apa nih yang ditanya. Jadi jangan sampai mentok ke jawaban akhir, tetapi simpulkan gitu ya dari pertanyaan dan dari jawaban yang sudah diketahui itu bagaimana. Misalkan jadi eh apa yang ditanya misalkan jadi banyaknya cara yang digunakan untuk memilih misalkan tadi ketua bendahara dan sekretaris ada sekian cara gitu itu kayak menulis kesimpulannya tuh kayak apa ya bahasanya tuh saya agak-agak lupa meyakinkan kembali gitu ya meyakinkan kembali dari cara-cara yang sudah kalian tuliskan di bagian pembahasan soalnya itu gitu. Jadi disimpulkan di akhir seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya tambahan dari saya. Jadi nanti ketika kalian mengajar di kelas itu harus betul-betul dicek and recheck lagi gitu. Kira-kira cara-cara yang bisa membuat siswa memahami dengan baik itu yang seperti apa gitu. Ya, jadi selalu di-upgrade kemampuan mengajar kalian tuh. Misalkan, oh ada cara ini jadi nggak kaku gitu. Kayak tadi mengajarkan permutasi kombinasi harus selalu dipisah. Padahal mungkin kalau digabung dengan em, cara begini-gini itu bisa lebih efektif dan efisien. Nah, itu bisa di-upgrade seperti itu. Jadi harus kalian coba-coba tuh banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar gitu. Jadi supaya cara mengajar kita juga mengikuti gitu ya. Karena kan kesulitan siswa dari zaman ke zaman itu berbeda. Semakin maju zamannya, kayak sekarang nih, kesulitan siswa SMA itu berbeda-beda dibanding yang dulu gitu. Jadi harus selalu di-upgrade kemampuan mengajar kita gitu ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih kelompok 15. Nah, sekarang kita lihat nih. Di kelompok 16 karena tadi materinya sama, jadi mungkin kalian juga menambahkan perbedaan ya, perbedaan apa saja gitu pada materi kalian dengan kelompok 15 ini. Misalkan di bagian menganalisis masalahnya atau di bagian apanya gitu kan. Oke, silakan kelompok 16. Oke, baik Ibu, saya izin share screen ya. Kalau dari yang saya lihat tadi sih, sebenarnya perbedaan kita lebih ke tujuan pembelajarannya Ibu. Kalau tadi saya lihat di RPP-nya Faisal Diki kan lebih ke menganalisis. Kalau kita tuh lebih ke menerapkan gitu. Coba Mei tolong share screen. Ya, sebentar. Oke, berarti kalau di kompetensi dasar itu yang 4 titik sekian gitu ya. Kalau materinya kan 3 titik sekian, kalau penerapan masalah 4 titik sekian gitu kan. Iya,
Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran tadi di kelompoknya Faisal itu kan lebih umum ya. Kalau di sini kita rinciin untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami pengertian dasar permutasi dan kombinasi serta perbedaan antara keduanya. Kemudian, peserta didik dapat menerapkan rumus permutasi untuk menyelesaikan soal. Peserta didik dapat menggunakan permutasi dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menerapkan rumus kombinasi untuk menyelesaikan soal. Peserta didik dapat menggunakan kombinasi dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Itu untuk eh, kesulitannya itu udah sama ya Ibu. Kalau kami ini kan tadi kesulitannya kan masalah menafsirkan soal, kemudian prosedurnya, konsepnya gimana gitu kan. Kemudian siswa tadi yang Ibu seperti yang Ibu sebutkan sulit membedakan permutasi dan kombinasi. Nah, ini misalkan kalau dari permutasi dan kombinasi itu kan kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak gitu ya. Kemudian eh, perbedaannya lagi itu mungkin di bagian RPP. Bentar, coba saya share screen untuk RPP-nya. Nah, ini untuk RP kami, model pembelajarannya sama, PBL yang kita gunakan. Kemudian, nah ini untuk capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini sama yang seperti di PowerPoint tadi. Kemudian, kita materi pokoknya karena eh, banyak yang kesulitan kan di konsepnya dan prosedurnya gitu ya. Jadi, materi pokoknya faktual, konseptual, dan prosedural dari permutasi dan kombinasi. Jadi, kalau kita di sini dalam pertemuan ini mengajarkan permutasi dan kombinasinya itu secara langsung karena untuk bisa siswa itu membedakan mana kombinasi dan permutasi gitu. Kemudian kegiatan awalnya itu menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Jadi kita menyampaikan kompetensi dasarnya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian kita dengan menggunakan metode tanya jawab terlebih dahulu mengingatkan siswa dengan materi sebelumnya yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi karena permutasi dan kombinasi itu butuh eh, aturan faktorial jadi di diberikan dulu di awal untuk mengingatkan para siswanya itu mengenai faktorial baru nanti masuk ke materi permutasi dan kombinasinya mengenalkan siswanya kemudian setelah itu setelah udah memberikan contoh dari permutasi dan kombinasi kita membentuk kelompok-kelompok belajar karena sesuai dengan metode yang kita pakai kan PBL. Kemudian nanti untuk di kelompok-kelompok ini nanti akan diberikan LKPD-nya gitu ya. Kemudian membimbing kelompok belajar dan untuk menyelesaikan LKPD-nya itu kita bimbing. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi communication and creativity. Jadi di hasil dari diskusi kelompoknya itu dipaparkan. Tuh. Kemudian untuk anak-anak yang masih belum paham itu kita berikan waktu untuk bertanya. Itu Ibu. Kemudian penutupan. Mungkin itu aja kalau untuk perbedaannya. Apalagi ya? Mungkin dari asesmen awalnya boleh kali ya Aisyah. Ya, jadi di sini pakai asesmen awal, terus ntar di akhir pakai asesmen akhirnya juga. eh di sini juga asesmen awalnya berdasarkan problem sih. Jadi karena RPP-nya tadi problem based learning, jadi kita asesmen awalnya menyesuaikan juga
berdasarkan problem-problem yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak contohnya yang nomor satu, menyediakan 3 jenis kue. Terus kalau misalnya kita mau milih 2 jenis kue buat dikasih itu kayak gimana urutannya, mempengaruhi nggak? Ini kan karena awal jadi masih ditanya perbedaannya ini, soalnya tuh mempengaruhi hasil apa enggak, kayak gitu. Terus yang kedua, eh, bikin kelompok gini. Terus yang ketiga, buat menyusun rak, buku buku di rak kayak gitu sih. Terus yang asesmen akhirnya, karena tadi ini kan dilakukan setelah pembelajaran, jadi mereka harusnya sudah tahu cara menerapkan ke eh, problem-problem yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini udah make ini nih, dia disuruh nentuin rumus yang bakal dipakai tuh, rumus permutasi atau kombinasi. Jadi di sini dikasih soalnya tuh bareng langsung satu. Jadi mereka yang iniin sendiri, nentuin sendiri apakah soal ini pakai permutasi atau kombinasi kayak gitu. Ya, ini untuk LKPD yang tertulis di RPP tadi, bentukannya kayak gini. Ya, tujuan pembelajarannya sama seperti di RPP. Lalu untuk ini pengerjaannya dibentuk kelompok. Terus ini contoh soalnya masih sama sebenarnya, menggunakan konsep di kehidupan sehari-hari gitu. Yang nomor ya, jadi di sini kami makainya konsepnya tuh gabung langsung permutasi dan kombinasi, dikasih ke mereka terus biar mereka tahu ngelihat bedanya tuh kayak gimana kayak gitu. Paling seperti itu sih Ibu. Eh, eh, Ibu Leni, apakah gimana ya Ibu kelanjutannya? Jadi, apakah kami harus ganti materi lagi, lalu kami presentasikan lagi nanti mungkin di minggu selanjutnya, atau bagaimana ya Ibu? Nggak apa-apa, nggak usah. Ini udah ada perbedaannya kok dari yang kelompok sebelumnya. Kalau ini kan Ah, tadi katanya digabung ya. iya. Terus ini indikator ideal ini ada di itu di RPP-nya tadi kan? Iya, betul, Ibu. Nggak apa-apa, nggak usah ganti materi. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan ada asesmen awal ya. Ya. Beda atau sama sih asesmen awal dengan penilaian diagnostik? Bedanya apa? Kalau beda, bedanya apa? Kalau sama, alasannya apa gitu. Oh, bentar. Mungkin kalau asesmen diagnostik itu kan kita mau tahu seberapa jauh siswa eh, bisa menyelesaikan masalahnya tanpa rumus-rumus dulu ya. Jadi em, memberikan mereka itu berpikir secara logika dulu gitu. Menurut kami dari asesmen awal yang kami berikan itu masih bisa termasuk ke penilaian diagnostik, Bu. Karena kan kayak soal-soalnya itu masih bisa dipikirkan menggunakan logika gitu sebelum mengetahui rumus-rumusnya. Iya, sebenarnya tujuan
penggunaan asesmen awal ini dan penilaian diagnostik itu sama. Kayak buat mengetahui seberapa jauh si peserta didik nih tahu tentang materi yang akan kita pelajari gitu sih, Bu. Dia termasuk sih menurut saya dan kelompok. Ya, jadi kalau tes diagnostik itu biasanya sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi untuk kita nih sebagai guru untuk tahu kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Karena kan kadang kita mengajar beberapa kelas paralel nih, tetapi setiap kelas itu pasti kebutuhannya beda. Ada kelas A misalkan atau kelas 11.1 gitu misalkan dia bingung nih dalam membaca soal cerita. Nanti kelas 11.2 mungkin dia bingungnya di dalam apa gitu kan, konsep dasarnya atau apa. Nah, itu butuhnya diagnostik seperti itu. Lalu biasanya di diagnostik juga saya suka menyelipkan di awal tuh pertanyaan-pertanyaan matematika dasar gitu. Karena tidak kita pungkiri walaupun di jenjang SMA masih ada yang bingung loh untuk menghitung pecahan, lalu menghitung apa kayak akar atau pangkat. Nah, itu ada aja yang masih bingung. Jadi beberapa soal gitu biasanya saya selipkan di situ. Jadi jangan sampai kita sudah berjalan jauh tapi ternyata perhitungan matematika dasar SD gitu yang sederhana seperti itu ada yang belum bisa. Nah, dari situ kita bisa mengetahui gitu siapa-siapa saja yang memang ada kelemahan di bagian situ. Nah, sebenarnya asesmen awal ini adalah salah satu bagian dari diagnostik gitu ya. Jadi diagnostik itu dia tesnya lebih mendalam, lebih secara keseluruhan karena kan untuk mendiagnosa, untuk menegakkan diagnosa kira-kira model apa nih yang cocok kita gunakan atau kira-kira bagaimana kecepatan mengajar kita di kelas ini gitu. Apakah siswa-siswa di kelas ini kemampuan belajarnya cepat, sedang, atau lambat. Nah, itu bisa ditentukan dari diagnostik tes. Nah, kalau asesmen awal ini salah satu cabangnya gitu. Jadi dia tidak selengkap diagnostik tes. Kalau ini kan betul ya, tadi dibilang di bagian sini nih belum ada ke rumus-rumusnya gitu. Jadi masih umum gitu ya pertanyaannya tuh masih umum yang masih bisa dijawab dengan logika gitu kan. Yang masih bisa dijawab dengan logika belum masuk ke rumus-rumus. Nah, itu tadi untuk kita mengetahui sejauh mana sih kemampuan penalaran siswanya gitu kan. Kalau siswanya menalarnya sudah bagus, ya mungkin bisa tadi mengajarkan permutasi dan kombinasinya tidak harus disajikan dua masalah yang berbeda lalu siswa diminta menganalisis jenisnya gitu kalau penalarannya bagus. Tapi ternyata kalau setelah diberikan asesmen awal eh, hasilnya tidak bagus, artinya penalarannya mereka rendah ya berarti kita mengajarkannya harus lebih detail lagi nih dalam memahami soal cerita gitu dan menentukan jenis-jenisnya masuknya kemana-kemana gitu ya. Jadi memang tes awal itu sebelum ngajar sangat dibutuhkan baik diagnostik atau asesmen. Jadi supaya kita tahu kesiapan belajar siswa sejauh mana, kemampuan yang mereka bawa di materi sebelumnya sejauh mana. Lalu materi prasyarat yang dibutuhkan dalam materi ini tuh siswa sudah menguasai atau belum. Jangan sampai gitu ya kita sudah capek-capek gitu ngajar, ternyata pas di post test di asesmen akhir mungkin dia konsepnya sudah paham, tetapi perhitungannya dia nggak bisa. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita harus hafal, harus tahu siswa kita si A, si B, si C itu pahamnya bagaimana, dia kelemahannya di mana. Nah, itu kan bisa kita diagnosa dari tes awal ya, atau diagnostik tes, atau pakai asesmen awal ini, seperti itu ya. Jadi kalau saya sih dulu waktu ketika jadi guru, itu hal sangat wajib ketika di awal bukan di awal pertemuan ya. Jadi tidak tidak setiap pertemuan ada diagnostik, setiap materi. Kadang kan satu materi bisa jadi dua pertemuan ya. 4 kali 45 menit gitu dua pertemuan. Jadi pokoknya di setiap materi baru saya selalu melakukan diagnostik tes gitu supaya kita tidak salah dalam mentreatment siswa-siswa kita seperti itu. Baik, cukup ya. Kelompok 16 sudah ada perbedaannya tadi dari RPP-nya juga beda, terus isinya juga berbeda dengan kelompok yang sebelumnya. Jadi tidak perlu membuat ini lagi, apa namanya materi lagi ya. Oke, Baik, Ibu. baik, Terima cukup. kasih. Terima kasih kembali. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini?
terkait materi kita hari ini? Saya izin bertanya, Ibu. Ya. Untuk laporan akhir gimana ya, Bu? Apa sudah ada jawaban? Iya nih saya belum ketemu, tapi kalau menurut saya baca dari kontraknya kayaknya laporan yang dimaksud itu adalah laporan yang ini ya, yang ketika kalian presentasi ini gitu. Kemarin saya nggak ke GDS, saya di GHA kemarin kegiatannya. Tapi nanti siang saya ke GDS, mudah-mudahan nanti ketemu dengan Bu Pipit ya. Ini kan baru pertemuan berapa sih? Pertemuan 13, Ibu. 13, masih ada 3 pertemuan lagi ya sebelum UAS. Oke. Ada KP nggak sih pertemuan ini ya? Di kelas ini ya? Ada, Bu. Berarti aslinya sekarang baru 12, apa aslinya memang sudah 13? Oh, iya, pertemuan. Jadi ini tuh kuliah pertemuan yang kemarin, Bu. Yang ke-12 ya? Iya. Pertemuan tiga, Aslinya enggak, Bu, 14. pertemuan 13 tapi di minggu Oh, 14. oh gitu. 13 berarti jumlah pertemuan 13, tapi di minggunya minggu 14. Jadi masih ada utang satu lagi gitu ya? Iya, Oke. Oke deh, nanti insya Allah siang kan saya ngajar luring nih. Nanti kalau ketemu saya tanyakan lagi. Ya, nanti tolong ingetin lagi PJ-nya ya, pas di jam 12 ya. Nanti saya mau iya baik, berangkat Ibu. juga ke sini. Oke, Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? kalau dari saya cukup, Ibu. Oke, baik. Ya, dari yang lain, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Karena nanti siang saya ada jam lagi, luring di kampus. Saya cukupkan ya perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.